Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Aldila Septiana, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Keuangan, dan juga teman-teman kelas 6B yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem informasi keuangan untuk kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Pemateri pertama akan dijelaskan oleh Zaki Nur Anas, pemateri kedua dijelaskan oleh Indrinia Diana Putri Islami, dan pemateri ketiga dilanjut oleh Nur Cahyati. Langsung saja ke pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem informasi keuangan untuk kreditur. Yang pertama yaitu analisis kreditur. Jadi sebelum kita mengetahui atau mencari tahu tentang analisis kreditur, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kredit. Kredit sendiri merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang, untuk membeli produk dan membayarkan kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan analisis kredit sendiri merupakan sebuah proses analisis kredit dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan rasio-rasio keuangan untuk menentukan kebutuhan kredit yang wajar dan juga dapat meyakinkan pihak dari kreditur bahwa proyek yang akan dibiayai tergolong layak untuk dibiayai. Analisis kredit sendiri merupakan semacam studi kelayakan atas permohonan kredit. Kemudian, analisis kredit dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis. Dalam prakteknya, terdapat beberapa alat analisis yang digunakan untuk menentukan kelayakan studi kredit. Di antaranya yaitu menggunakan analisis kredit dengan 6 of C. Yang kedua, analisis kredit dengan 7 of P, dan juga analisis kredit dengan studi kelayakan. Kemudian, dapat diketahui bahwa prosedur dalam pemberian kredit itu melalui beberapa prosedur. Yang diantaranya, yang pertama, mengajukan berkas-berkas. Nah, dalam mengajukan berkas-berkas ini, pengajuan proposal kredit hendaknya berisi yang diantaranya latar belakang perusahaan atau kelompok usaha, maksud dan tujuan, besarnya kredit, dan juga waktunya, cara pengambilan kredit, serta jaminan kredit. Kemudian, pemeriksaan berkas-berkas, dan dilanjut ke wawancara tahap pertama. Yang selanjutnya yaitu on the spot. Nah, dalam kegiatan ini pemeriksaan ke lapangan dengan meminjam berbagai objek, dengan meninjau berbagai objek yang akan ditinjau usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara yang pertama. Setelah langkah on the spot telah dilalui, kemudian langsung menuju ke tahap wawancara kedua. Setelah itu ke tahap penelitian dan analis kebutuhan modal. Setelah tahap yang ke-6 itu sudah selesai, kemudian lanjut ke tahap ke-7 yaitu keputusan kredit. Nah, dalam keputusan kredit ini, dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Kemudian lanjut ke tahap ke-8. Tahap ke-8 ini yaitu mengenai penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Setelah melakukan penandatanganan, yaitu tahap selanjutnya yaitu realisasi kredit, di mana diberikan setelah penandatangan surat-surat yang diperlukan dengan membentuk rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Setelah itu penyaluran dana kredit, dan tahap yang terakhir yaitu penilaian kredit. Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Nah, yang kedua yaitu analisis permohonan kredit. Permohonan yang menyatakan bahwa seorang pemohon menginginkan pembiayaan, pemberian bantuan dana secara kredit, biasanya berupa surat tersebut yang dibuat untuk menjelaskan proses usaha maupun bisnis atau untuk menambah modal. Kemudian, langkah yang dilakukan oleh bank sampai dengan
Menganalisis permohonan kredit ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Langkah yang pertama yaitu permohonan kredit. Pada tahap pertama dalam pemberian kredit adalah pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur. Langkah yang kedua yaitu pengumpulan data dan pengamatan jaminan. Apabila permohonan kredit dinilai layak, maka pihak bank akan melakukan pengumpulan data lapangan baik menyangkut data pribadi maupun reputasi dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis calon debitur. Langkah yang ketiga yaitu analisis kredit. Nah, dalam tahap ini yang paling menentukan dalam analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit adalah penentuan layak atau tidaknya permohonan kredit calon debitur. Di sini, pihak bank dituntut oleh objektif dan konsisten atas hasil analisis dengan berpegangan pada prinsip-prinsip kelayakan kredit. Kemudian yang ketiga yaitu analisis kredit dengan rasio keuangan. Analisis kredit merupakan suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisis terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas maupun surat dan data permohonan kredit calon debitur dapat diterima maupun ditolak. Kemudian analisis rasio keuangan menyatakan dua perbandingan. Pertama, analisis dapat membandingkan rasio saat ini dengan rasio di masa lalu dan harapan di masa yang akan datang untuk perusahaan yang sama, misalnya current rasio atau perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Untuk tahun ini dapat dibandingkan dengan current rasio tahun lalu. Nah, kemudian yang keempat, kemampuan membayar utang, jangka pendek maupun jangka panjang. Utang sendiri merupakan kewajiban perusahaan yang timbul karena tindakan atau transaksi-transaksi di masa lalu untuk memperoleh aktiva maupun jasa. Yang pelunasannya baru akan dilakukan di masa yang akan mendatang. Utang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu utang jangka pendek dan juga utang jangka panjang. Utang jangka pendek sendiri yaitu utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu pendek, paling lama 1 tahun sudah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu 1 siklus operasional normal perusahaan. Nah, semakin besar modal kerja, semakin besar perlindungan yang dimiliki untuk kreditur jangka pendek dan lebih mempunyai keyakinan bahwa utang jangka pendek akan dilunasi pada waktu jatuh tempo. Meskipun modal kerja yang besar merupakan hal yang melegangkan bagi kreditur jika dalam jangka pendek. Saldo yang besar itu sendiri akan menjadikan jaminan bahwa utang akan dibayar pada waktu jatuh tempo. Untuk memiliki pandangan yang tepat mengenai modal kerja, harus ada lampiran lain. Nah, kemudian current ratio, elemen yang terkait dalam perhitungan modal kerja biasanya disajikan dalam bentuk rasio. Aktiva lancar perusahaan dibagi dengan kewajiban lancar, sering disebut dengan current ratio. Yang kedua yaitu utang jangka panjang. Ada dua pendekatan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang. Pendekatan pertama dilihat dari kemampuan sebuah perusahaan mengatasi utang dengan yang ditunjukkan oleh laporan laba rugi. Dengan pendekatan lainnya, dengan menganggap kemampuan perusahaan mengatasi utang yang ditunjukkan oleh neraca. Kemudian perusahaan mengatasi utang dengan yang ditunjukkan oleh laporan laba rugi dapat dilihat melalui pertimbangan, yaitu dengan melalui pertimbangan Thames Internal Earned dan juga Fit Current Government Coverage. Kemudian yang kelima yaitu kemampuan memperoleh keuntungan dan analisis pro forma. Keuntungan atau profitability merupakan tujuan utama dari pemberian kredit. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan oleh nasabah. Sedangkan analisis pro forma merupakan laporan keuangan yang digunakan untuk memproyeksikan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang.
Jelaskan mengenai sistem informasi keuangan untuk pemerintah. Sebagai salah satu pihak yang membutuhkan adanya informasi keuangan dari sebuah organisasi yang merupakan perusahaan tersebut berdiri, sistem informasi keuangan ini memang sangat dibutuhkan karena setiap perusahaan yang telah lama beroperasi di dalam wilayahnya merupakan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak terhadap pemerintah. Kantor pajak yang berkepentingan untuk memeriksa kebenaran dari jumlah pajak yang akan dilaporkan oleh perusahaan. Pemerintah merupakan pihak eksternal nomor 4 yang terkait langsung dalam sistem informasi keuangan. Pemerintah membutuhkan laporan keuangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam kaitannya dengan pajak dan pungutan, yang nanti akan dibebankan kepada perusahaan, serta bantuan yang akan diberikan kepada perusahaan atau dapat berupa subsidi. Hal ini tentu saja akan melihat beberapa indikator yang digunakan sebagai salah satu patokan intensif bantuan pemerintah untuk perusahaan, atau misalnya kapasitas perusahaan, omset perusahaan, dan lain sebagainya. Setiap bisnis yang terlapor akan memiliki kewajiban terhadap pemerintah untuk membayar pajak. Besaran pajak yang dibayarkan akan sesuai dengan besaran angka yang tertulis dalam laporan keuangan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Semakin awal merapikan dan membuat laporan keuangan, maka perusahaan akan terhindar dari masalah penting terkait kewajiban pajak seperti penggelapan pajak yang akan terkait dengan masalah hukum atau pengurangan pajak tanggungan yang justru akan memberikan keuntungan bagi bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan sesi presentasi, yaitu tentang sistem informasi keuangan untuk masyarakat. Masyarakat merupakan pihak eksternal terkait dalam sistem informasi keuangan. Masyarakat membutuhkan sistem informasi keuangan untuk mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Informasi laporan keuangan ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan ajar, analisis, dan penelitian dengan tujuan-tujuan tertentu. Diketahui bahwa laporan keuangan perusahaan yang dapat digunakan bagi masyarakat yang berperan sebagai pihak akademis maupun non-akademis. Sebuah perusahaan bisa memberi pengaruh terhadap masyarakat dalam beberapa cara, misalnya jumlah orang yang menjadi pekerja di perusahaan dan perlindungan untuk penanaman modal dalam negeri. Informasi keuangan perusahaan yang baik dapat membantu masyarakat menyediakan info atau tren perkembangan terakhir tentang rangka aktivitas perusahaan. Selain menguntungkan beberapa pihak di atas, sistem laporan keuangan juga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat yang berperan sebagai pengusaha dan juga untuk perusahaan. Salah satunya adalah melindungi aset perusahaan dari kebocoran maupun kecurangan. Sebagai contoh, ketika memulai bisnis dan tidak memiliki laporan keuangan, pada bulan pertama bisnis berjalan, telah terjadi pemborosan sebesar 2 juta. Ketika bisnis sudah berjalan selama 2 tahun, maka pemborosan atau kebocoran keuangan terjadi akan membengkak menjadi 48 juta. Nominal ini bukanlah jumlah yang sedikit. Bukan itu saja, jika satu pemborosan tidak diketahui atau tidak tertangani dengan baik, maka akan ada kemungkinan terjadi pemborosan atau kebocoran aset di tempat lainnya, sehingga akibatnya akan merugikan buat perusahaan dan keuangan bisnis menjadi tidak baik. Dalam perekonomian secara umum, masyarakat dapat berperan sebagai pelaku ekonomi baik sebagai pelanggan maupun karyawan atau tenaga kerja. Peran ini juga membutuhkan sistem informasi keuangan, yaitu antara lain, yang pertama pelanggan. Pelanggan yang terkait perjanjian kerjasama untuk memasarkan produk perusahaan juga berhak mengetahui laporan keuangan perusahaan. Pelanggan berhak mengetahui kelangsungan bisnis, terutama jika pelanggan terkait dengan perjanjian jangka panjang dengan bisnis perusahaan. Laporan keuangan yang baik akan menunjukkan riwayat bisnis yang baik, sehingga akan meyakinkan pelanggan untuk mengambil sebuah kesepakatan kerjasama. Yang kedua, karyawan. Karyawan biasanya ingin mengetahui laporan keuangan yang dimiliki perusahaan terkait dengan kemampuan gaji yang bisa dibayar perusahaan kepada karyawan. Laporan keuangan yang baik akan membantu pihak perusahaan untuk bekerja sama dengan karyawan terkait pembayaran di masa-masa sulit bisnis perusahaan. Selain peran sebagai pelaku ekonomi, masyarakat juga membutuhkan informasi dari laporan keuangan untuk digunakan sebagai bahan analisa, penelitian, atau tujuan tertentu. Laporan keuangan yang berlaku umum disusun sesuai dengan peraturan akuntansi yang
laku di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari informasi dalam laporan menjadi bias sehingga tidak dirugikan pihak lain. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.